Yas dulu sebagai koordinator kampanye. Sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Utari Nadia Pramesti dengan NPMD 12. Viso. Dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Marisa Dewi Putri dengan NPM D1E023062 sebagai evaluator. dan terakhir, Perkenalkan, saya Fauzan dengan NPM D1E023038 dengan peran penyusun pesan dan copywriter. baiklah, itulah perkenalan singkat dari kami, Paman Asik. Baiklah teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke presentasi. Yang pertama itu ada penelitian dan analisis publik yang akan dijelaskan oleh Utari Nadia. Kepada Utari Nadia, dipersilakan. Dengan melihat kondisi yang sekarang, masalah utama yang terjadi di kampus adalah rendahnya pemahaman mahasiswa tentang ekonomi kreatif serta minimnya partisipasi mereka terhadap usaha kreatif ataupun UMKM. Banyaknya mahasiswa sebenarnya memiliki kreatif dan peluang, namun terhambat oleh kurangnya informasi, keterbatasan akses pasar. Maka dari itu, Kopma hadir sebagai wadah berwirausaha. Dan dengan kampanye ini, guna untuk meningkatkan awareness dan mendorong mahasiswa memanfaatkan Kopma sebagai marketplace. Itulah teman-teman penjelasan dari Utari Nadia. Selanjutnya, kita dengarkan penjelasan dari Fauzan mengenai perancangan pesan dan copywriter. Kepada Fauzan, dipersilakan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran saya sebagai perancang pesan dan copywriter pada kampanye Kopmapreneur Gerakan Mahasiswa Kreatif untuk Ekonomi Mandiri. Tugas utama saya adalah membuat pesan yang sederhana, kuat, dan mendorong mahasiswa berani memulai usaha kreatif melalui Kopma. Data BPS menunjukkan ekonomi kreatif menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dan UMKM memberikan kontribusi besar pada PDB. Ini menandakan peluang besar bagi mahasiswa, namun banyak dari mereka yang belum mulai karena kurang pemahaman dan akses pasar. Karena itu, kampanye ini menempatkan Kopma sebagai jembatan antara potensi mahasiswa dan peluang ekonomi kreatif. Pesan utama yang saya susun adalah bahwa setiap mahasiswa dapat berkarya dan mandiri secara ekonomi, dimulai dari komunitas kampus. Untuk memperkuatnya, saya membuat tagline yaitu Kopmapreneur, ide jadi peluang, kreativitas jadi penghasilan. Pendekatan storytelling yang digunakan untuk menunjukkan bahwa hobi seperti desain, kuliner, dan kerajinan dapat berubah menjadi penghasilan melalui Kopma. Strategi komunikasi dibuat digital first, memanfaatkan Instagram, TikTok, serta dukungan komunitas kampus. Sebagai copywriter, saya memastikan seluruh pesan konsisten, menarik, dan berorientasi pada tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran dan mendorong mahasiswa memulai usaha melalui Kopma. Demikianlah presentasi singkat saya dari Kopmapreneur. Semoga pesan ini dapat mendukung keberhasilan kampanye di lingkungan kampus. Baiklah, terima kasih kepada Fauzan. Langsung saja, kita lanjutkan ke penjelasan mengenai desain konten atau media officer yang akan dijelaskan oleh Syafira dan juga Jopan. Oke, dalam poster tersebut merupakan wujud kerja kreatif media officer Kopma Unip dalam mengemas informasi organisasi menjadi visual yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Melalui poster ini, media officer berhasil menggabungkan berbagai elemen mulai dari branding, promosi layanan, ajakan partisipasi kegiatan, hingga dokumentasi aktivitas organisasi menjadi satu kesatuan yang rapi dan dinamis. Penggunaan warna yang bagus, ilustrasi modern, serta tata letak yang terstruktur menunjukkan kemampuan media officer dalam mengolah desain visual agar memiliki nilai estetika sekaligus fungsi informatif. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan tentang desain konten dari poster ini, yaitu poin-poin penting dari visualisasi dan peran media officer dalam poster ini. Yang pertama ada pengelolaan informasi yang terstruktur, yang dijelaskan bahwa media officer menyusun berbagai jenis informasi seperti price list, ajakan tenan, dan deskripsi organisasi. Yang kedua ada penguatan branding Kopma yang bertujuan untuk membantu menegaskan identitas organisasi sebagai lembaga kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga ada desain visual yang menarik dan relevan. Desain ini dibutuhkan dalam membentuk suatu elemen yang terkesan energik dan bertumbuh sesuai dengan semangat organisasi. Yang keempat ada dokumentasi kegiatan yang representatif sebagai peningkatan keterkaitan emosional dan kredibilitas poster tersebut.
Yang kelima, ada promosi layanan usaha Kopmar. Informasi price list, penyewaan alat, dan digital printing disampaikan dengan visual produk dengan harga yang jelas, sehingga mudah menarik mahasiswa. Yang keenam, yang terakhir, ada penyampaian visi dan misi secara halus, yang bertujuan untuk menyampaikan melalui teks yang dapat ditempatkan rapi di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Jopan dan Syafira. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terakhir mengenai evaluator yang akan dijelaskan oleh Marisa. Baiklah, saya Marisa Dwi Putri sebagai evaluator dalam kegiatan ini. Setelah melakukan kampanye Kopmapreneur, kami akan menilai efektivitas keseluruhan program dengan memantau proses, output, dan dampaknya terhadap citra serta keterlibatan audiens terhadap Kopma Unip. Evaluasi ini akan dilakukan melalui pemantauan performa media sosial, observasi kegiatan, serta survei persepsi mahasiswa untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan minat terkait kewirausahaan. Indikator yang digunakan mencakup data kuantitatif seperti pertumbuhan pengikut, engagement rate, dan jumlah peserta kegiatan, serta indikator kualitatifnya seperti perubahan persepsi dan peningkatan citra organisasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan laporan akhir dan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kampanye di periode berikutnya. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itulah presentasi kami mengenai Kopmapreneur, Gerakan Mahasiswa Kreatif untuk Ekonomi Mandiri. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.